Ya Rabun. Energi saya sudah terbuang berapa kalori. Oke, baik, ulang lagi ya. Jadi, nomor kita sudah sampai di nomor 37, 38, 37 dan 38 juga merupakan dua soal yang audionya atau dialognya atau monolognya berasal dari satu saja. Bukan satu nomor satu dialog atau monolog, tapi dua nomor untuk satu dialog atau monolog untuk dua nomor. Nomor 37 kita balik lagi ketemu di soal namjae jungsim senggak. Namjae jungsim senggak ini kan intinya apa sih gitu kan ya. 남자가 원하는 것은 도대체 무엇인가? 이 대화를 통해서 전달하고 싶은 메시지가 무엇인지 그거에 대해서 우리 알아봐야 되는 거예요. Jadi apa sih yang mau dia sampaikan dari obrolannya dia atau dari paparannya dia? Bisa jadi monolog ya Rabun ya. Nomor 3738 ini. Nah, kebetulan bisa juga wawancara gitu. Biasanya wawancaranya itu tentang sebuah masukan pengetahuan yang edukatif, karena kan tidak semua pengetahuan itu edukatif ya Rom. Bisa jadi pengetahuan itu informatif. Bisa jadi pengetahuan tentang sebuah kecelakaan itu kan pengetahuan ya Rabunnya yang membuat kita jadi tahu. Tapi kalau nama 378 itu biasanya suatu yang nanti kita bisa aplikasikan di kehidupan kita lah, kurang lebih wawancaranya tentang seperti itu. Nah, nomor 37-nya kan kita disuruh mencari apa sih pokok pikiran si laki-laki. Nomor 38-nya kita diminta untuk mencari yang benar itu ya. Tidak banyak yang bisa saya gimana sih nih? Tidak banyak yang bisa saya sampaikan untuk triknya dan strateginya, karena karena listening itu soalnya sangat terbatas ya Rabun. Jadi paling dia bedanya di nomor pertamanya aja, nomor keduanya rata-rata ya ini ilcihanan ya kan. Bisa jadi nanti almajen ya gitu aja, muter-muter gitu pokoknya antara almajen lalu manen gitu, lalu satu lagi ilcihanan. Ini intinya ketika berbunyi seperti ini pasti kita disuruh mencari pernyataan yang sesuai dengan yang kita dengar gitu. Jadi berbedanya di sini saja. Paling yang di pertamanya pasti kemarin 남자가 무엇인지 gitu, 남자가 무엇을 하고 있는지 seperti itu. Yang berbeda sih ya dialognya atau audionya ya Rabun, yang semakin banyak dan semakin complicated untuk kosakatanya. Jadi saran saya paling ketika dia membacakan, ketika ane bangsongnya itu berbunyi 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. Ini kan sekitar 7 detik ya Rabun ya. Ini kenapa begini sih? Sekitar 7 detik gitu ya. Jadi ya, tapi tetap kita harus manfaatkan 7 detik untuk membaca paling tidak kalimat yang terakhir, karena kalimat yang terakhir adalah berisi tindakan atau berisi keadaan, dan itulah yang menjadi kunci dari apa yang diceritakan. Seperti Chamun Songi Sainda, profesionalitasnya tertanam atau tertumpuk gitu ya. Saida itu artinya tertumpuk. Kalau sata itu artinya memupuk gitu ya. Biasanya kosakata yang menempel dengan saida itu ya kyonghom ya Rabun ya. Kyonghomi saida artinya pengalamannya menumpuk. Kalau sata kyonghom을, sata itu artinya menumpuk pengalaman, memupuk gitu ya. Jadi ini terpupuk, ini menumpuk seperti itu. Lalu di sini perlu usaha ya kan. Lalu melepaskan diri bagus gitu. Jadi bagus untuk melepaskan diri gitu kan ya. 성공하는 것은 아니다, bukanlah kesuksesan seperti itu. Jadi apakah yang laki-laki itu berpikir bahwa profesionalitas itu akan terpupuk, ataukah dia berpikir diperlukan usaha yang bagaimana? Nanti kita baca ketika kita dikasih
waktu untuk menjawab kurang lebih 15 detik ya setelah audio 2 kali dibacakan. Ataukah si laki-laki berpikir sebaiknya melepaskan diri dari apa depannya gitu. Lalu bukanlah kesuksesan gitu loh. Walaupun bla 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 gitu. Jadi kalau istihanah juga sama, harus belakangnya kita coba baca gitu. Tapi kalaupun seandainya tidak sempat terbaca, setidaknya teman-teman garisi gitu loh. Jadi ketika teman-teman garisi ini, nanti kita sudah bisa notice gitu. Pakai bisa 2 cara, didengarkan dulu semuanya gitu ya. Tapi kalau teman-teman konsentrasinya tinggi, mungkin ketika terdengar langsung bisa melingkan karena sudah di garis bawahi, maka kita akan fokus mencari informasi yang kita dengar sesuai dengan yang kita garisi ini gitu ya. Nanti ketika dia bilang 전문가가 될 수 있다, bisa jadi nanti dia bilangnya 전문가가 될 수 없다 gitu kan ya. Yang artinya bisa menjadi seorang ahli, atau di sini 법칙이 적용되지 않는다, artinya prinsipnya tidak diterapkan gitu kan. Bisa jadi nanti dia bilangnya 법칙이 적용되지 않다 gitu, 적용되지 않아요, 않습니다 gitu. Berarti ini bisa jadi bukan jawabannya. Lalu dia menyebutkan 연습하면 전문가가 될 수 있다. Nah, ternyata di sini betul 연습하면 전문가가 될 수 있다, maka ini merupakan jawabannya gitu ya. Atau ketika dia bilang man 시간을 투자하는 것이다. Jadi caranya adalah menginvestasikan 10.000 jam gitu kan ya. Tapi di sini dia bilang man 시간을 투자 안 해도 됩니다, maka ini bukan jadi jawabannya gitu ya. Itu bisa jadi dilakukan seperti itu kalau memang teman-teman konsentrasinya tinggi. Tapi saya termasuk orang yang konsentrasinya kurang tinggi ya Robun. Jadi saya selalu memilih untuk mencatat dulu. Saya menjadi notulen ketika audio itu terdengar, wawancara itu terdengar, saya selalu berusaha menjadi notulen, mencatat seluruh poin-poin yang ingin disampaikan. Lalu ketika ada beberapa yang ketinggalan, ketika diperdengarkan untuk 2 kali, saya melengkapi informasi yang saya ketinggalan, gap informasinya saya lengkapi. Setelah itu disebutkan samsit cilbon, disitulah saya mulai memilih setelah tadi saya menggarisbawahi ini, atau saya menggarisbawahi dan sempat menerjemahkannya gitu ya. Baru saya lakukan cocok logi gitu. Menurut saya ini cara yang cukup efektif ya Rabun, karena sekali lagi kita tidak punya teks di nomor di listening. Jadi satu-satunya adalah kita membuat teks ringkasan yang nanti kita bisa cocok logi dengan pilihan jawabannya, mengingat pilihan jawabannya dan audionya pun semakin panjang. Sekali lagi, jungsim senggak itu apa sih? Jungsim senggak ini pikiran utama gitu ya. Jangan fokus di laki-laki karena nanti bisa juga dimintanya yojai jungsim senggak gitu ya. Biasanya ketika mereka sedang menyebutkan baik namja ataupun yoja, ketika dia sedang menyebutkan pokok pikirannya, dia akan menambahkan kata-kata 필요합니다, 중요한 것은 gitu kan ya, 무엇보다, 뭐 결국, 따라서, ya 한다. Kalimat-kalimat yang menempel dengan kosakata ini atau tata bahasa ini itu merupakan kalimat yang menunjukkan jungsim senggaknya namja ataupun yojanya gitu. Kalau istihanan gosut ya itu ya teman-teman ya, tadi dicatat, dinotulenkan, lalu nanti tinggal dicocok logi gitu ya. Pasti biasanya bedanya kadang kalau bukan di waktunya, di sini dibilang olhe, di sini pilihan jawabannya 장년 gitu. Nyata kalau di sini disebutkan cuata, di yang kita dengar cuata juga, maka itu 정답이 될 수 있는 거죠. Baik, sekali lagi ini 교양 program. Kebetulan yang saya pilih ini soalnya yoja jungsim. Tadi kita ngebahasnya namja jungsim. Tapi kan saya sudah sampaikan ya teman-teman ya, jangan terfokus pada si yoja atau namja, jangan terfokus di gendernya, tapi fokuslah pada jungsim senggaknya. Ketika jungsim senggak itu muncul, maka kita fokuskan yoja. Oh, berarti sekarang aku harus fokusin lebih memfokuskan perhatian aku kepada si yoja itu maunya ngomong apa sih, mau ngapain sih dia, apa yang ingin dia sampaikan gitu ya.
Di sini ada Singmulhwa, 적절한 방식이다. 세밀화, 담당하고 있다. Singmulha,걔는 또 힘써야 한다. 힘써야 한다 itu udah tahu ya, 노력해야 한다. jelaskan 힘을 쓰다, menggunakan tenaga, berarti 노력을 하다. apa namanya? sinonimnya adalah 노력한다 gitu ya. lalu di sini Singmulhaka 만나줘야 한다 gitu. berikutnya Singmulha와 Singmul세밀화는 그리는 목적이 다르다. 세밀화에는 감정이 들어있다. lalu di sini 사진을 이용한다. lalu 생물 세밀화가 존재한다. Yarabbun, ada kosakata yang tidak tahu atau kita lihat di sini kosakata apa yang paling banyak muncul? Kosakata yang paling banyak muncul menunjukkan itulah tema atau topik pembicaranya. 여러분이 모르는 단어가 있을까요? 있을까요? Ada yang tidak diketahui? Raffi sih? Yuli sih? 여러분, 대답해 주세요. Yuli? Raffi? 선생님. Baik, kalau gitu kita dengarkan saja ya teman-teman ya. Mungkin ini satu masukan. Singmulhwa ini ada hwa di sini artinya lukisan ya. Singmul itu lawan katanya dongmul. Gitu ya. Singmul lawan katanya dongmul, ini berarti tumbuhan, ini berarti hewan. Jadi yang dimaksud dengan hwa di sini adalah lukisan tumbuhan. Nah, Singmul Semilhwa ini berarti lukisan Singmul yang bagaimana? Semil itu sama dengan jase. Semilhada ini sama dengan jasehata. Karena jasehada itu artinya rinci atau detail, maka semilhada pun punya makna rinci. Jadi di sini adalah lukisan detail dari sebuah tumbuhan. Jadi ada lukisan tumbuhan biasa, ada lukisan tumbuhan yang detail gitu ya. Nah, ini kita akan mendengarkan dialog tentang perbedaan keduanya. 들어보겠습니다. 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 작가님, 식물세밀화라는 말을 처음 들어보는데요. 식물세밀화가 무엇인지 자세히 설명해 주시겠습니까? 식물화와의 차이점을 말씀드리면 이해하기가 쉬우실 것 같아요. 식물화는 화가가 감정을 넣어 식물의 아름다움을 표현하잖아요. 그런데 식물세밀화는 감정을 배제한 채 식물의 형태를 있는 그대로 자세히 그려요. 식물의 기록을 사진으로 남기지 않고 왜 그림으로 그리냐고 묻겠지만 사진은 식물의 미세 구조까지 표현하는 데 한계가 있습니다.
생태계 기록에 중요한 꽃잎의 개수나 뿌리 모양 같은 거 말이죠. 그래서 식물학계에서는 사진보다 식물 세밀화를 중시합니다. 하지만 여전히 식물 세밀화가 많지 않은 점은 아쉽습니다. 다시 들으십시오. 작가님, 식물 세밀화라는 말을 처음 들어보는데요. 식물 세밀화가 무엇인지 자세히 설명해 주시겠습니까? 식물화와의 차이점을 말씀드리면 이해하기가 쉬우실 것 같아요. 식물화는 화가가 감정을 넣어 식물의 아름다움을 표현하잖아요. 그런데 식물 세밀화는 감정을 배제한 채 식물의 형태를 있는 그대로 자세히 그려요. 식물의 기록을 사진으로 남기지 않고 왜 그림으로 그리냐고 묻겠지만 사진은 식물의 미세 구조까지 표현하는데 한계가 있습니다. 생태계 기록에 중요한 꽃잎의 개수나 뿌리 모양 같은 거 말이죠. 그래서 식물학계에서는 사진보다 식물 세밀화를 중시합니다. 하지만 여전히 식물 세밀화가 많지 않은 점은 아쉽습니다. 37번. 삼십팔 번. Nek, jawabannya ada yang mau kasih tahu, Yuli? Raffi? Oh, nih. Jawabannya 37 adalah 2 dan 1. Kenapa jawabannya 3? Nomor 37, kenapa jawabannya 3? Yuk kita lihat sama-sama. Si perempuan ini, apakah dia mengatakan, ingin menyampaikan bahwa lukisan Singmulhwa adalah sebuah cara yang tepat. Cokcholhada itu artinya tepat. Bersinonim dengan Chokhaphada. 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 Jadi apakah si perempuan itu mengatakan lukisan ini adalah cara paling tepat untuk bisa mendokumentasikan tanaman. Kirokada itu artinya mendokumentasikan. Kita lihat ya. Fungsinya Singmulhwa itu sama Semilhwa itu apa? Jadi tadi si laki-laki itu bertanya, saya baru pernah mendengar tentang Singmulhwa nih Pak. Bu, apa sih bedanya? Ini bisa jelaskan nggak sih Bu? Gitu. Kalau nggak salah ya tadi saya dengar gitu. Terus kata si ibu, kayaknya lebih gampang kalau saya jelaskan perbedaannya dengan Singmul Semilhwa. Ini lukisan tanaman, ini lukisan tanaman detail gitu ya, rinci. Kalau Singmulhwa itu si pelukisnya itu memasukkan perasaan di dalamnya dan itu untuk mengekspresikan Pyohyonhata, mengekspresikan keindahan. Jadi sama aja dia dengan lukisan yang lainnya, cuman objeknya adalah tanaman. Nah, kalau Singmulhwa itu tidak boleh memasukkan tanaman. Jadi, Hyongtae inen kedero. Hyongtae itu artinya bentuk. Dia bersinonim dengan moyang. Moyang Hyongtae 같은 말이에요. Jadi, moyang inen kedero. Jadi,
apa adanya bentuknya, bentuk apa adanya jasehi pyohyeon. Jadi diekspresikan secara detail. Tadi saya udah bilang ya, jasehi itu, jasehada itu bersinonim dengan semilhada. Ini kalau kata keterangan menjadi jasehi. Kalau semilhada itu berarti semilhi itu ya, atau semilhage. Artinya dengan detail. Ini juga sama, dengan jelas. Jadi gitu. Jadi perbedaannya adalah si Singmul Semilhwa ini tidak boleh memasukkan perasaan. Jadi harus menggambar apa adanya. Harus menggambar apa adanya. Berikutnya si ibu mengatakan, pasti anda bertanya kenapa nggak difoto aja sih, kenapa lukisan pakai digambar secara detail gitu kan ya. Oh ya, soalnya ketika ingin menggambarkan struktur, jadi kita ingin memberitahukan struktur detail dari sebuah tanaman, itu ada keterbatasan kalau foto, karena kan dia pikselnya itu sangat bisa membuat lukisannya karena pikselnya itu akan membuat apakah si objek itu menjadi pecah atau tidak. Jadi kenapa tumbuhan itu didokumentasikannya masih pakai lukisan, karena foto itu memiliki keterbatasan untuk bisa melukis atau meninggalkan atau mendokumentasikan struktur kecil. Mise itu kecil ya, robot sangat kecil. Pernah dengar kalau di Korea itu misemonji, mungkin Pak Mas Mul sering dengan misemonji. Kita bayangkan monji itu kan kecil, makanya dipakai kata mise. Mise itu bentuk paling ini, artinya kecil, yang paling kecil, sekecil debu gitu ya. Nah, karena ada keterbatasan seperti itu, seperti mau menggambar bentuk akarnya atau putiknya, jumlah putiknya ada berapa, itu kalau pakai foto dia pecah, jadi nggak kelihatan nggak kelihatan jumlah putiknya berapa. Itulah kenapa Singmul Semilhwa itu menjadi cara yang terbaik gitu, cara yang tepat untuk mendokumentasikan tanaman gitu. Jadi benar itu pernyataan si perempuan, tapi nomor satu itu salahnya adalah bukan Singmulha, tapi bukan Singmul Semilhwa, tetapi Singmul. Wah, kalau seandainya nomor satu itu Singmulhwanya diganti Singmul Semilhwa, maka itu menjadi benar merupakan Jungsim Tenggeke si perempuan. Nah, nomor 2 lah yang akhirnya benar, karena di sini dinyatakan bahwa Singmul Semilhwa, lukisan rinci tanaman, berperan, memiliki peran besar di dalam dunia botani atau dunia tanaman. Betul ya? Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan sama si perempuan, tapi pernyataan yang menunjukkan bahwa Singmul Semilhwa ini memegang peranan penting di dalam dunia botani atau dunia tanaman, itu dinyatakan di akhir kalimat, di akhir ujarannya yang bilang, namun Yojoni Singmul Semilhwa는 많지 않은 것은 안타깝습니다 kalau nggak salah. Jadi cuman asip gitu Yojoni Semilhwa가 많지 않습니다. Tapi yang disayangkannya Singmul Semilhwa itu tidak banyak. Nah, berarti kan di sini dia mengatakan kalimat ini setelah dia bilang bahwa bahwa Singmul Semilhwa itu bisa menggambar bentuk paling kecil dari sebuah tanaman yang tidak bisa dilakukan oleh foto. Berarti kan ini penting ya peranannya gitu untuk mendokumentasikan tanaman, dan dokumentasi tanaman itu sangat penting di dunia Singmul. Memang tidak dikatakan secara eksplisit, tapi secara implisit ya Rabul. Kalau kita bandingkan dengan yang 1-3 itu ya selain pernyataan yang salah nomor 1 gitu kan ya, nomor 3 juga ini artinya dunia botani itu harus berusaha membedakan bentuk tanaman gitu kan ya.
di sini tidak ada pernyataan ya. Tadi dari pembicaraan tidak ada kata sikbyol hada, yang artinya membedakan. Sikbyol hada itu bersinonim dengan gubyol hada. Gubyol hada yang artinya membedakan, mengklasifikasikan gitu ya. Nomor 3 itu pernyataannya tidak disebutkan oleh si perempuan maupun si laki-laki. Jadi kalau ada tiba-tiba satu kata yang bukan artinya, yaitu berarti bukan jawaban ya. Nomor 4 ini juga bukan pokok pikirannya si perempuan ya, karena ini pernyataan yang salah gitu kan. Jadi pernyataan yang salah itu juga gimana ya? Nah, saya tuh topik itu lumayan agak ambigunya di Jungsim Senggak itu. Kadang-kadang kita kadang suka terkecoh. Ini sebenarnya pemikiran si perempuan atau cuman pernyataan yang salah sih. Soalnya kayak terkecoh, kayak sing mure aram daumul boy junun sing mulhaga mana jaya hanta. Artinya di sini lukisan singmul yang untuk keindahan itu, lukisan singmul yang menunjukkan keindahan dari sebuah tanaman harus lebih banyak gitu ya. Satu singmulhanya salah ya kan ya Rabun, harusnya semilhwa gitu ya. Ini kayak jadi terbalik, kayak soal pernyataan soal yang meminta kita mencari pernyataan yang salah gitu loh. Jadi kayaknya bukan menunjukkan sebuah soal, ya aduh kenapa saya hapus ya, bukan menunjukkan sebuah soal Jungsim Senggak lah gitu maksudnya ya. Oke lah, nomor 38 nggak bisa dibalikin kalau PPT mah. Nah, nomor 38 itu kenapa jawabannya nomor 1? Karena tadi dijelaskan sama si perempuan. Saya akan menjelaskan perbedaannya agar Anda tahu apa yang dimaksud dengan singmulha gitu kan ya. Jadi singmulha dan singmul semilha itu tujuan di melukisnya itu berbeda, benar ya. Tadi ini ada kamjong, ini tidak ada kamjong gitu ya. Maka itu jawabannya paling tepat. Nah, tapi kita kan ketika ketemu nggak bisa langsung itu ya. Kadang-kadang takutnya kita tertipu, jadi selalu selesaikan membaca sampai akhir. Di lukisan Singmul Semilhwa gitu kan ya, mengandung dero ita itu bersinonim dengan poham deda. Poham deda. Gitu ya, jadi mengandung perasaan subjektif dari si penulis. Salah ya, yang jugancok ganjong kamjong itu adalah singmulhwa gitu kan, dia kan untuk keindahan kan. Jugancok ini bersinonim dengan keguancok. Keguancok ini artinya objektif. Objektif. Dia itu biasanya datang dengan kosakata dengan kata benda yang misalnya keguancok senggak gitu ya, pemikiran objektif gitu kan. Kalau ini juguancok senggak berarti pemikiran objektif gitu ya. Ada juguancok munje artinya soal subjektif, dengan keguancok objektif. Keguancok munje ini soal objektif. Ini maksudnya esai, ini maksudnya pilihan ganda gitu ya. Nomor 2 salah ya, karena bukan, tidak ada kamjong ya. Berarti kalau mau jadi jawaban dia harusnya cakai kamjongi dero ichi anta gitu ya. Nomor 3 itu kenapa salah? Karena artinya menggunakan foto untuk mendokumentasikan bentuk tanaman. Justru karena keterbatasan untuk mendokumentasikan bentuk tanaman, yang dipakai bukan sajin, tapi singmul, semil, wah. Nah, ini yang kita harus cari ya Rabun. Dia bedanya di sini, menggunakannya biasanya, maksudnya gini, berbeda. Yang membuat salahnya atau jawabannya salah adalah pasti berbeda dengan informasi yang kita dengar, karena bukan sajin. Memang ada tadi sajin, tapi sajin itu punya keterbatasan, maka yang digunakan simbol sengmil wah. Lalu nomor 4 kenapa salah? Di dunia, Kiarmu kalau ada kata ki gini di depan suatu kata benda, itu artinya dunia. Contohnya
교육, 산업, gitu ya. Jadi dunia pendidikan, dunia industri, apalagi ya, yone, dunia entertainment, gitu ya. Apalagi ya Rabun ya, misalnya dunia hiburan ya, yone ini juga sama ya Rabun ya, dan sebagainya ya. Lalu di sini di dalam dunia botani atau ilmu botani, Chonjehada itu sama dengan ita. Chonjehada itu sama dengan ita yang artinya terdapat singmul semilha. Jadi banyak terdapat lukisan Seng Milwa yang tidak terhitung. Musuhi itu artinya tanpa batas gitu ya, tidak terhitung. Karena munya tidak, sunya itu jumlah, jadi tidak berjumlah, saking banyaknya. Apa kalau dalam bahasa game itu infinity. Oke ya. 30 Ibu, jadi rupanya si perempuan ini pelukis, seorang pelukis Singmul ya, tapi nggak tahu, tidak dijelaskan secara detail apakah dia pelukis Singmul Semilwa atau dia pelukis Singmulwa gitu ya. Jadi dibilang gini, ibu pelukis gitu kan ya, saya baru pertama kali mendengar perkataan yang berbunyi yang adalah Singmul Seng Milwa. Bisakah Anda tolong jelaskan dengan detail? Di sini juga semilhi boleh. Apa itu Singmul Semilwa? Oh, baik ini gitu kan ya. Kalau saya jelaskan perbedaannya dengan Singmulha, sepertinya akan mudah Anda memahaminya. Singmulha kan mengekspresikan keindahan tanaman dengan memasukkan perasaan si pelukisnya. Jadi Singmulha itu pelukisnya kan mengekspresikan keindahan tanaman dengan memasukkan, dengan melibatkan perasaan. Tetapi Singmul Semilha itu menggambarkan, melukis, menggambar dengan detail. Inan Kedera itu apa adanya bentuk tanaman. Ence ini dalam keadaan, ence itu artinya dalam keadaan membatasi atau menahan perasaan gitu. BCHD itu artinya menahan perasaan. Nah, nience itu sama dengan niendero ya Rabun. Bisa diganti dengan BC handero, jadi dalam keadaan. Sering muncul, pokoknya ya Rabun artikan saja itu dengan dalam keadaan. Sebentar ya. Ada Mbak, saya cek. Aduh. Oke. Lalu sebentar udah sampai. Lalu BJ Hada itu bersinonim dengan JW Hata atau Cego Hata atau Obseda. Jadi artinya meniadakan, menahan gitu ya, tidak memasukkan gitu ya. Jadi tidak memasukkan, atau ini bisa diganti 감정을 없앤 채
감정을 제외한 채, 감정을 제거한 채. Tapi cego ini biasanya menghilangkan hal-hal yang konkret ya Rabun. Kalau BJ-hada itu menghilangkan hal-hal yang tidak konkret, misalnya menghilangkan perasaan gitu. Apalagi ya, pokoknya kalau bedanya dengan cego hada itu kan biasanya menghilangkan misalnya flek di muka seperti itu ya Rabun. Jadi yang kelihatan atau yang konkret. Kalau yang cego hada, yang JW hada sama BC hada ini menghilangkan hal yang abstrak gitu ya. Lalu dia bilang gini, Anda atau beberapa mungkin bertanya kenapa menggambar dengan lukisan, tidak meninggalkan dengan foto dokumentasi si tumbuhan gitu loh. Tetapi kenapa demikian? Foto itu memiliki keterbatasan. Nende ini dalam mengekspresikan sampai struktur terkecil dari tumbuhan, gitu ya. Yang saya maksud seperti jumlah putik atau bentuk akar yang penting untuk dokumentasi dunia tumbuhan gitu ya. Dunia tumbuhan. Oke. Sorry, astagfirullahaladzim. Untuk sebuah ekosistem tumbuhan gitu maksudnya. Ya, dunia tumbuhan lah ya pasti ya. Jadi di dunia tumbuhan atau botani, kami memfokuskan jungsi hada itu artinya jungyohage senggak hada atau uson C uson으로 생각한다 gitu ya. Jadi kami mengutamakan 생밀화. Jadi kami memfokuskan 생밀화 daripada foto. Tetapi disayangkannya adalah masih Yojonhi itu sama dengan Ajik tuh masih juga tidak banyaknya tumbuhan lukisan semilwa, lukisan detail tanaman ini cukup disayangkan seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk nomor ini. Berikutnya ada yang lebih sulit lagi. Iya. Jadi tadi satu lagi jung si hada itu uson si hada, dia bersinonim dengan ada kata uson si hada atau pokoknya jung yohage senggak hada, monjo hea handa gitu ya. Oke, nomor 3940, saya minum kopi dulu. Nomor 39 ini termasuk soal yang unik ya.